Nomor 1 ditanya berapa flux magnetik total yang menembus loop. Karena I1 sama dengan I2 sama dengan I, rumus sederhana jadi integral dari dalam kurung 1 per R dikurang 1 per D kurang R dr sama dengan logaritma natural dari nilai mutlak R per D kurang R. Hasil akhirnya Pi sama dengan mu 0 kali I kali L dibagi 2Pi dikalikan kurung buka logaritma natural nilai mutlak R per D kurang R kurang tutup dari A sampai B. Jadi ini bisa versi hasil akhirnya 4Pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 12 dikali 0,25 dibagi 2Pi. Nah, sama dengan tidak bisa karena D kurangi P sama dengan 0. Loop berada dari 8 cm ke 18 cm sama dengan loop menutupi semua medan dari kedua kawat. Tapi arah berlawanan, flux total sama dengan 0. Nomor 2, P sama dengan 0, Q sama dengan 0, R sama dengan 6. Yang A, I sama dengan P kali R kali T kali kosinus omega T sama dengan 0 dikali 6 dikali 2 dikali cos dikali kosinus omega T sama dengan 0. B sama dengan 0 Tesla. Yang B, medan magnet di pusat solenoida saat T sama dengan 2 detik. B sama dengan mu 0 kali N per I kali I. Sama dengan 0, B sama dengan 0. Jadi jawabannya B sama dengan 0 Tesla. C, induktansi solenoida. L sama dengan mu 0 dikali N kuadrat kali A per I sama dengan 4Pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 1 pangkat 2 dikali 1 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 6 sama dengan 2,09 dikali 10 pangkat min 11H. Jawabannya L sama dengan 2,09 dikali 10 pangkat min 11 Henry. D, energi induktansi saat T sama dengan 2 detik. Energi sama dengan 1 per 2 L dikali I kuadrat sama dengan 0. I sama dengan 0 Joule. E, GGL maksimum dari sudut. GGL maksimum sama dengan N kali B kali A kali omega sama dengan B sama dengan 0. GGL maksimum sama dengan 0. GGL maksimum sama dengan 0 volt. Nomor 3A, konstanta waktu T rangkaian sebelum dan sesudah saklar ditutup. Sebelum saklar ditutup, resistor 100 kilo ohm dan kapasitor 10 mikrofarad. Maka konstanta waktunya dihitung dengan rumus tau sama dengan R dikali C sama dengan yaitu 100.000 dikali 10 mikro. Hasilnya 1 detik. Sesudah saklar ditutup,
resistor 50 kilo ohm dan 100 kilo ohm menjadi paralel. Nilai resistensi paralel dihitung dengan rumus 1/R sama dengan 1/50.000 ditambah 1/100.000. Hasilnya resistensi ekuivalen sebesar 33,3 kilo ohm. Maka konstanta waktunya adalah 33.300 dikali 10 mikro, yaitu 0,333 detik. Yang B, arus sebagai fungsi waktu pada saklar. Setelah saklar ditutup, arus akan mengalir dan menurun secara eksponensial. Rumus arus terhadap waktu adalah IT sama dengan 0,0003 dikali E pangkat negatif 3T. Satuan arus adalah ampere, artinya arus mula-mula bernilai maksimum, kemudian makin kecil seiring waktu. Nomor 4. Impedansi total Z pada rangkaian RLC paralel dihitung dengan membalik akar dari penjumlahan kuadrat admitansi. Rumusnya adalah Z sama dengan 1 dibagi akar dari dalam kurung 1/R kuadrat ditambah dalam kurung omega dikali J dikurang 1/omega dikali L kuadrat. Beda fase antara arus dan tegangan. Beda fase atau sudut pi antara arus dan tegangan dihitung dengan rumus tangen pi sama dengan omega kali J kali R dikurang R dibagi omega kali L. Jika nilai pi lebih besar dari 0, maka rangkaian bersifat kapasitif, artinya arus mendahului tegangan. Jika pi kurang dari 0, maka rangkaian bersifat induktif, artinya arus tertinggal dari tegangan. Dan jika pi sama dengan 0, maka terjadi resonansi di mana arus sefasa dengan tegangan. Nomor 5. Rumus medan magnet di dalam solenoid. Untuk menghitung besar medan magnet di dalam solenoid, kita gunakan rumus B sama dengan mu 0 dikali N per I dikali I, di mana mu 0 adalah permeabilitas vakum, nilainya 4pi dikali 10 pangkat minus 7, N adalah jumlah liritan, yaitu 1200 liritan. Pertama, kita hitung N dibagi I, yaitu 1200 dibagi 0,95. Hasilnya kira-kira 1263,16 liritan per meter. Kemudian kita kalikan dengan 3,6. Hasilnya kira-kira 4.547,376. 4pi kira-kira 12,566. Hasil akhirnya pi sama dengan 5,7 mili Tesla.